dari alat ini itu adalah ini. Nah, ini adalah transducer dan ini adalah alat spirometernya, alat yang nantinya menghitung dari nafas yang kalian keluarkan. Nah, alat ini memang alat yang sedikit berbeda dengan yang ada di rumah sakit. Karena apa? Alat ini memang tidak dipasarkan di Asia. Dia dipasarkannya di Eropa sana. Jadinya di sini settingannya adalah prediction di tingkat ras Eropa. Jadinya rasnya ini adalah Europe dan itu tidak bisa diganti. Nah, kita kan orang Asia ya. Jadinya nanti kalau kalian bisa normal di alat ini, nah itu sudah bukan normalnya lagi di tingkat orang Asia, sudah di tingkat orang Eropa sana. Nah, meskipun Eropa itu bukan tingkatan yang paling tinggi ya, nah paling tinggi itu kan Afrika. Nah tapi Eropa itu jauh lebih tinggi dibandingkan Asia. Nah jadinya harusnya Asia itu lebih rendah untuk prediksinya dibandingkan dengan yang Eropa. Cuma kita memang punya alat ini karena alat ini apakah nanti bisa mendiagnosa dari tingkat COPD yang dialami oleh pasien. Nah seperti itu. Ini on off-nya di sini ya dek. Nah, nggak usah nyari tombol-tombolnya di mana karena dia touchscreen ya. Kenapa touchscreen? Alat ini dibeli tahun 2014 dulu. Harganya 28 juta. Kalah itu dia. Ketika kurs dolar belum naik. Nah, sekarang kurs dolar udah naik ya. Nah, hitung sendiri dek berapa itu. Nah, udah naik ya harganya. Jadinya di Unesa di sini kita punya 2 alat yang seperti ini. Jadinya totalnya 3 sebenarnya. Cuma yang satu ditaruh di depan di lab, bukan lab visio klinik, di klinik visio. Yang 2 ditaruh di lab sini. Nah, yang satu dipakai visio, yang satu dipakai perawat. Nah, terus ada satu lagi spirometer. Nah, itu bentuknya setengahnya ini dek. Nah, ada tombol-tombolnya. Itu punyanya bidan. Nah, kalau kalian ambil spiro dikasih yang itu jangan mau. Punya kita yang ini. Saya bagus. Ya bagus. Yang lebih mahal. Nah, gitu pokoknya yang pakai ini kalau enggak visio perawat. Nah, karena kita udah punya satu-satu, enggak mungkin rebutan. Kalau dulu rebutan dek. Jadinya pas jamnya visio mau pakai ini, pas perawat juga pakai itu. Wah, jadinya harus PJ-nya itu harus duluan biar bisa dapat pakai alat ini. Nah, kayak gitu. Nah, jadinya di sini ada beberapa data yang harus kalian masukkan dan data ini adalah data terbaru, bukan data kemarin, minggu lalu atau data mungkin tahun lalu gitu nggak boleh. Nah jadinya di sini ID ditulis nomor RM pasien biasanya, taruhlah kita tulis kayak gini. Nah ada yang bawa minum? Siapa yang bawa minum? Semua bawa ya? Ya udah sekarang siapa yang mau jadi model? Ayo Bu. Oh ya Eka ya. Ya usia berapa Eka? 20 dulu. Udah kali loh. Udah ulang tahun. Udah. Ulang tahun Desember kemarin 20 gitu. Ini ke 20 Bu. Ini masih 20. 20 ya masih 20. Tahun ini 21 tahun. Jenis kelamin jangan salah. Laki-laki dan perempuan. Tingginya berapa? 150. Berat badannya silahkan. Iya aku juga menimbang deh nanti. Ya, 46. Salah. Nah, seperti itu. Lalu kalau sudah dimasukkan datanya seperti ini semua, nah kita masuk ke teknik yang pertama. Jadinya nanti ada 3 teknik dalam pemeriksaan ini. Yang pertama adalah VC atau vital capacity, yang kedua FVC, dan yang ketiga MVP. Nah, pada pemeriksaan VC di sini kamu diharuskan untuk bernapas biasa terlebih dahulu. Nah setelah itu kalau napasnya sudah stabil, nah alat ini akan bunyi ting. Kalau bunyi ting, nah itu napasmu selesaikan dulu. Setelah itu kamu tarik napas panjang, hembuskan panjang. Nah seperti itu. Nanti saya contohkan. Nah jadinya di sini ada 2 lubang gitu ya. Lubang yang ini, yang saringannya kasar, sama yang di sini saringannya halus. Nah masangnya mouthpiece itu di saringan yang kasar ya. Nah itu jangan sampai kebalik. Nah karena punya kalian tadi ambilnya mouthpiece-nya yang besar ya. Nah ini sebenarnya mouthpiece-nya kan ini deh. Nah cuman masalahnya alat ini itu kan impor dari Jepang sana. Ya. Artinya karena
karena dia ini tidak dipasarkan di Asia, otomatis di Indonesia nggak ada yang jual. Artinya ini modpiece itu kita juga harus pre-order dari sana tuh. Nah, dari Jepang gimana sih? Dari Jepang soalnya. Dari Jepang, dan di situ harganya mahal. Karena apa? Pre-order plus ongkir gitu kan ya. Iya, akhirnya nih yang mahal. Pajak jangan lupa. Iya, pajak. Ribet deh, udah lama, mahal, dan nggak masuk ke SPP kalian. Nah, jadinya daripada nanti menyulitkan diri sendiri, nah akhirnya disiasatilah menggunakan ini. Awalnya modpiece ini saya disuruh untuk menyesuaikan diameternya ini. Nah, biar bisa masuk sana blok gitu ya, Dek ya. Ternyata yang ngukur benar-benar disamakan. Jadi nggak bisa masuk. Lingkarannya. Ya, Oh lah pas banget. pas dan nggak bisa masuk. Nah, dia ini bisa masuknya ke sini. Lah salah. Nah, salah ngukur, benar. Pas dia ngukur itu kan bingung ya, Dek ya. Kalau enggak, yang dosen yang pegang kan nggak tahu, orang lab itu nggak tahu makainya gimana. Bingung, ya ini apa ini ya? Wah, yang di sini halus. Di situ aja. Paling di sini. Nah, beneran deh, yang diukur yang di sini plek. Nah, akhirnya selama beberapa tahun, nah ini dulu kan saya pegang ini setelah lulus S2 kan. Nah, saya lulus S2 2016. Nah, jadinya 2 tahun itu dipegang dosen yang lainnya. Nah, itu hasilnya ini kebalik semuanya. Karena harusnya ditiup dari depan, ditiupnya dari belakang. Nah, gitu. Dan akhirnya setelah lama-kelamaan disadari, ternyata posisinya salah. Nah, harus di sini. Dan karena ini ukurannya besar, plek. Nah, pas. Dan ini nanti, nah modpiece ini masuk ke dalam mulut, tidak boleh di ujung. Karena apa? Kalau di ujung nanti pas mbok tiup rentan lepas. Tapi jangan semuanya, Adik. Enggak cukup ya. Nggak masuk. Kemarin ada deh minggu lalu. Nah, minggu lalu itu kan dia kan cuma di ujung gitu kan. Dia agak dimasukkan sedikit, saya kan bilang gitu. Dimasukin semuanya. Semuanya sih. Nah, dek keluarin dulu. Telan nanti malah kan. Nah, dikeluarin dulu. Kalau masukkan setengah aja, jangan semuanya. Saya nggak semuanya kok. Lah itu lipstick udah di situ. Jadinya di ujung sini, Dek. Wah, kok muat ya gitu. Nah, itu jadinya ya udah. Nah, ininya nanti sampai tengah sini. Dan semua pernapasan adalah dari mulut. Jadinya hidungnya nanti ditutup gitu. Nah, untuk VC di sini, nah saya contohkan dulu ya. Nah, jadinya nanti nafasnya biasa dulu lewat mulut sampai alatnya bunyi ting. Setelah bunyi ting, tarik nafas panjang. Ya. Jadinya tarik nafasnya panjang, dihembuskan juga sepanjang mungkin. Jadinya nanti kalau ini bunyi ting, nah itu kalau kamu di tengah-tengah napas, biasanya tuh di tengah-tengah napas deh, itu lepaskan dulu sebentar, habis itu langsung keluar sepanjang. Nah, gitu ya. Ya, hadapnya sana ya, Dek ya. Kalian agak Ya oke. Oke. ya. Dari sana udah dapat, Dek. Hidungnya Dapat. Oke, hidungnya ditutup. Kita mulai start. Nah, jadinya breathe normally and quietly. Napas pelan dan normal. Pelan-pelan saja. Ya, sampai saja di napasnya. Ya, terlalu panjang hidup mulut, keluar mulut. Ya. Ya, pendek-pendek aja ya. Pendek-pendek seperti itu. Tuh. Iya, tarik nafas panjang. Terus sampai habis terus. Iya. Iya, susah itu ya. Nah, jadinya nilai minimal untuk bisa dinyatakan normal itu adalah 80%. Di sini baru 66%. Nah, jadinya kita ulang sekali lagi untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Nah, jadinya tes VC dan FVC nanti bisa diulang sampai 3 kali, Dek. Jadinya di sini kalian lihat ada tulisan manual ini.
Nah ini untuk pengulangannya, karena di percobaan pertama hasilnya sekian, kita coba sekali lagi di percobaan kedua. Yang biru diklik ya Bu berarti? Iya betul. Ya pokoknya tulisan manual. Oke, yuk hidungnya ditutup rapat ya, napas biasa dulu Eka, pelan-pelan saja napasnya, santai saja napasnya. Tes yang kedua ini. Iya, tarik nafas panjang. Hembus sampai habis terus. 67% ya, naik 1%. Ya lumayan lah ya. Lumayan. Seseknya enggak deh, cuman sulitnya karena napasnya dari mulut. Nah karena yang kedua ini lebih bagus, nah kita ambil yang kedua. Misalkan percobaan pertama itu lebih bagus, nah kalian kan mau balik tuh ke halaman pertama tadi. Caranya gini, manual ini pencet, nah pencet lagi, nah dapat yang pertama tadi. Nah jadinya kalau di yang kedua ya udah pencet. Nah seperti itu. Ini yang VC, karena yang kedua tadi lebih bagus, kita ambil yang kedua. Lalu selanjutnya kita masuk ke FVC. Nah FVC ini adalah Force Vital Capacity. Jadinya di situ sama seperti VC tadi, cuma ada force-nya. Force-nya itu seperti ada powernya gitu deh. Jadinya dihentakkan. Berbeda dengan VC yang tadi kamu bisa ancang-ancang dulu. Kalau yang FVC nanti kamu langsung saya kasih aba-aba, tarik napas kuat, dihembuskan kuat. Nah jadinya nanti seperti ini. Langsung tarik napas kuat. Nah, jadinya kalau yang VC tadi itu kan panjang dulu ya, panjang. Kelihatan nggak? Kalau langsung kamu nanti tak upload di Google. Panjang. Oh, iya. Tapi kalau yang FVC itu gini. Oh nariknya dikit ya Bu? Nariknya kuat. Nah jadinya untuk bisa tarik napas panjang dan kuat itu memang susah deh. Nah jadinya setidaknya kamu punya powernya dulu. Nah seperti itu. Nah tandanya adalah di bagian diafragma ini rasanya kayak ketekan perutmu yang tadi. Oh iya. Nah seperti itu. Nah kalau sudah tertekan seperti itu berarti force-nya sudah dapat. Nah setelah itu dihembuskan panjang dan kuat juga, sekuat mungkin. Nah sama seperti VC tadi bisa diulangi 3 kali. Nah tapi karena FVC ini cenderung lebih berat ya. Nah kita ulangnya jangan sampai pengulangan maksimal. Nah karena nanti semakin sering diulang pasiennya semakin capek dan akhirnya hasilnya pasti turun. Nah gitu. Mau minum dulu? Iya Bu. Nilainya berapa Bu kalau yang Sama, minimal adalah 80%. Jadinya untuk diagnosa secara general itu sebenarnya yang berpengaruh utama itu adalah VC-nya. Jadinya kalau VC-nya udah rendah duluan, nah itu udah diagnosa selanjutnya biasanya enggak terlalu bagus. Nah, gitu ya. Masuk lagi mulut. Udah rapet deh. Udah. Hidungnya ditutup. Ikuti aba-aba saya. Tarik nafas kuat. Hembus sampai habis terus. Ya, inspirasinya bagus loh kamu. Nah, cuman ekspirasinya kurang kuat ya. Iya kurang. 52%. Kita ulang sekali lagi. Nafas dulu. Jangan dibikin kegedean sih ya itu? Hidungnya Beneran ditutup. ya. Kita mulai. Tarik nafas kuat. Hembus sampai habis terus. Ya, capek ya udah. 54%. Turun. Ya, bagus yang pertama tadi ya. Capek. Nah, lalu kita masuk ke tes yang ketiga. Tes yang ketiga ini adalah tes yang lebih berat dibandingkan tes yang sebelumnya, di mana kamu nanti diharuskan untuk menarik napas maksimal, dihembuskan maksimal secepat mungkin selama 12 detik. Jadinya MVV itu adalah maximum ventilation volume, di mana nanti pasien diminta untuk tarik napas maksimal, hembus maksimal secepat mungkin selama 12 detik. Jadinya nanti gini. Seperti itu 12 detik. Nah kayak gitu. Dan ini capek deh. Jadinya saya sarankan kamu minum dulu. masih penuh. Masih Wah, bisa. atlet loh. Siap. Ya masukkan dalam mulut.
Oke, hidung ditutup. Ya, mulai tarik, embus, terus, ya terus, lebih dalam, tambah lagi, terus, ya, terus, sedikit lagi, ya, stop. Nah, oke, hasilnya 60%. Ya, ya. Oke, setelah saya bentar ya. Oke. Jadinya setelah tes MVV itu berbeda dengan setelah tes VC atau FVC ya. Rata-rata pasien akan mengalami yang namanya hiperventilasi. Hal ini terjadi karena terlalu banyak udara yang mengumpul di otak kita, karena terlalu dalam menarik napas dan menghembuskan napas secepat mungkin itu tadi. Nah, MVV ini beda dengan VC dan FVC, yang mana VC dan FVC bisa diulang selama 3 kali. Nah, tapi kalau MVV cuma bisa dilakukan 1 kali saja. Artinya kalau di tengah-tengah gagal, nah maka pasien ini akan kehilangan sekian persen dari perhitungan yang seharusnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kalian pencet ini deh, yang kayak printer ini ya, hijau. Yang hijau ini. Nah, hasilnya keluar. Nah, ini seharusnya sebelum kalian melakukan tes ini, nah itu harus dicek dulu kertasnya ada atau tidak. Jangan sampai nanti pasiennya udah sebal-sebal kayak gitu, bisa dicetak. Nah, itu kan kasihan. Nah, ini jadinya ini deh, ini cara bacanya. Nah, ini kertasnya agak terlalu ke sini ya, jadinya yang sebelah sini nggak kecetak. Nah, jadinya ini tadi yang saya bilang, ini prediction, PRED tulisannya, prediction Europe yang tadi saya bilang. Nah, lalu di sini ada 2 diagnosa COPD dan diagnosa secara keseluruhan. Untuk diagnosa COPD-nya, dia dinyatakan normal, tidak ada COPD. Tapi secara keseluruhan dia terdiagnosa restriksi. Restriksi ini terjadi ketika kapasitas vital parunya itu tidak mencapai nilai normal, dipengaruhi oleh nilai VC. Nah, jadinya kalau untuk mendapatkan diagnosa normal itu minimal nilai VC adalah 80%. Nah, kalau kalian mau lihat nilai normal itu kayak apa, nah saya punya teman kalian minggu lalu. Jadinya teman kalian ini, Dek, saya tanya, Dek, kamu olahraganya apa? Kan kapasitas parunya bagus tuh ya. Saya nggak pernah olahraga, Bu. Wah, jadinya kan iri ya dia. Pengen gimana caranya jadi tim rebahan tapi kapasitas paru tetap bagus. Nah, ternyata dia hobinya traveling, Dek. Melinda. Nggak tahu namanya siapa ya. Pokoknya itu, Dek. Badannya kecil. Dia punya riwayat sesak nafas kalau nggak salah. Nah, itu. Tapi nilainya normal, Dek. Nah, ini Bagus banget ya. COPD-nya normal, diagnosanya normal, karena VC-nya 80%, FVC-nya 78%, dan MVV-nya 86%. Melinda. Salah satu dari teman kalian, badannya kecil, nggak kelihatan atletis gitu, nggak. Orang kalau atletis kan biasanya badannya tinggi besar kayak gitu, wah ketok gagah gitu kan, Dek. Nah, itu enggak, kelihatan kecil biasa banget gitu, Dek, beneran. Ternyata hobinya traveling. Nah, cuman saya nggak tanya tuh travelingnya apa. Jangan-jangan naik gunung gitu kan? Enggak. Apa senang Soalnya jalan-jalan. kalau naik gunung, Dek, itu pasti kapasitas paru bagus. Nah, dia kan nanjak jalan. Iya. Nah, itu. Jangan-jangan gitu, Dek. Nah, tapi ini kan cuma jangan-jangan aja, hipotesis gitu loh, belum terbukti dia. Jadi, Dek, nah kalau sudah selesai satu pasien, nah biasanya kan akan dilakukan tes di pasien yang lainnya. Kalau kalian mau ngeriset hasil ini untuk ganti ke pasien yang lainnya, kalian balik ke ID 1. Nah, ini kan tulisannya ID hitam nih. Nah, jangan pencet reset, jangan. Nah, tapi kalian pencet backspace. Do you want to reset? Yes. Do you want to save? No. Datanya hilang. Nah, Baru mulai. kesalahan besar adalah ketika kalian ini tadi kan dari sini, terus kalian ke sini, di backspace itu kalian pencet no. Nah, kalau no di awal itu mau dia itu sudah diisi data yang baru, nah itu tetap tersave-nya adalah data yang lama tadi. Berarti yes dulu baru nol kan? Iya, Ya? betul. Nah, jadinya misalnya kamu ya, Dek, ya, nah habis itu mau ganti temenmu yang tinggi ini, nah, kan
kan dia tinggi. Secara IMT hitungannya pasti beda. Nah, ketika IMT-nya beda, harusnya nilai prediksi itu juga beda. Nah, tapi karena tadi salah dari awal tadi, nah akhirnya ya udah kamu yang melakukan tes dengan hasilmu itu. Nah, tapi prediksinya adalah hitungannya punya dia. Nah, gitu jadinya jadi nggak persisi gitu loh, Dek. Nah, tidak perhitungan berdasarkan data dari pasien itu. Nah, gitu. Kalau sudah selesai, dimatikan. Cabut. Lalu kita